Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kita kembali menyaksikan Berendo TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema Jurnalis Perempuan Pemimpin. Tentunya dengan kedua narasumber kita, ada Mbak Komi dan juga Mbak Betty. Kita lanjutkan pembahasan kita tadi, Mbak, berkenaan dengan pengalaman bagi seorang perempuan yang berkarir di dunia jurnalisme, di dunia media nih, Pak. Tadi sempat kita bahas bahwa protek dari orang tua pun berbeda ya, Mbak, terhadap anak laki-laki dan anak perempuan ini juga menjadi penghambat. Tadi baru mau kuliah ya, sudah di dunia kerja ya gitu lagi. Jadi misalnya ada liputan-liputan itu yang misal ada orang tenggelam pencarian, biasanya ada juga wartawan yang ikut kan. Nah ketika kita pengen ikut ke TKP yang agak jauh, ada perlakuan berbeda gitu misalnya dari tim yang melakukan pencarian misalnya. Nggak usah bawa perempuan, repot ini nanti dia pokoknya sibuk ngurusin dia be gitu nih, Kak. Ngurusin dia bahaya gitu, nah kan repot gitu nanti kan jadi, nah itu kan jadi hambatan kita juga untuk mendapatkan informasi mendapatkan data yang sama. Untuk penugasan juga gitu, mungkin di redaksi juga sebenarnya punya tujuan baik ya untuk supaya jangan sampai nanti ketika turun karena kita perempuan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Tapi kita kan sebenarnya merasa mampu nih untuk turun liputan ke yang ditugasin, misalnya ada kejadian apa gitu kan, kejadian kebakaran atau apa yang biarpun lokasinya jauh, biarpun tengah malam kita mampu nih, karena kita kan juga pengen pengen mengejar. Kalau dulu kan ada TP, terus ada kalau kode kita ditulis itu kan kebanggaan gitu kan, jadi pengen liputan eksklusif gitu kan. Nah itu kerap tidak di ini kan, dalam bidang misalnya mendapatkan pelatihan juga misalnya. Kalau kita nggak menyodorkan diri nih misalnya, dulu kan sering ngintipin nih email yang masuk gitu kan, ada undangan pelatihan. Itu tuh paling cepat dapat informasi. Kalau misalnya kita nggak cepat ini, nanti takutnya penunjukan untuk yang lain gitu kan, untuk yang kebetulan memang di redaksi waktu itu tidak terlalu banyak ya perempuan, mungkin Komi, Betty, dua Septi ya. Jadi tapi dominasi ya laki-laki. Kita takutnya yang senior dan lebih inilah gitu yang diundang. Jadi kita memang harus berusaha menyodorkan diri. Jadi kalau kita mau eksis gitu, usaha kita tuh harus 2 kali lebih keras gitu untuk harus ngejar nih, Mbak. Sedangkan laki-laki diam aja ditawarin gitu ya. Gitu. Waktu kan dulu sempat juga ada kesempatan liputan di Jakarta gitu menjadi perwakilan wartawan. Itu pun juga harus terus-menerus ini saya aja Bang yang berangkat gitu, saya aja yang berangkat. Jadi kita terus menyodorkan diri karena kita tahu kalau hanya menunggu diam gitu, penugasan itu tidak akan mampir ke kita gitu. Sementara kan kita kalau jadi wartawan kita pengen ya dapat liputan yang bagus gitu kan, karena itu menjadi ya suatu kebanggaan nanti hasil liputannya gitu. Tapi kita merasa kita mampu gitu kan. Kalau Mbak Betty seperti apa nih cerita dan alkisahnya nih, Mbak? Tidak beda-beda tipis dengan yang dialamin Komi, karena memang di dunia jurnalistik di jurnalisme newsroom itu kan masih dominan maskulin kan, dan mau tidak mau kita sebagai jurnalis perempuan harus maskulin gitu, jadi maskulin kita. Masih di koboi ya, Mbak? Iya, walaupun secara otak kita harus punya perspektif gender tadi ya. Nah, karena kalau kita tidak maskulin, kita akan ketinggalan gitu. Contohnya saja dari pembagian pos liputan. Perempuan ya udah liput fashion gitu. Kenapa harus perempuan yang liput fashion? Emang laki-laki nggak tidak punya ilmu untuk meliput fashion? Perempuan jangan nulis berita politik gitu kan. Kita harus berjuang, kata-kata seperti yang Komi sampaikan, kita harus menyodorkan diri, kita harus nunjukin kalau kami bisa loh liputan di pos ini gitu kan. Sampai pada saat waktu masih kerja di media lokal ya, saya tuh ngepost 1 tahun ngepost di kriminal. Itu kenapa? Karena saya mengusulkan diri, saya pengen lo ngepost di kriminal, biar saya ngelihat pembunuhan, biar saya yang meliput persidangan, biar saya yang ke TKP kalau ada orang tenggelam gitu. Walaupun memang resikonya kita harus keluar di malam hari gitu kan. Mau tidak mau kita tunjukkan kita bisa gitu ngeliput berita korupsi. Padahal kan pos itu posnya laki-laki. Kalau kita tidak menyodorkan diri, belum tentu kita dikasih kesempatan seperti itu gitu kan. Padahal dengan kita dengan banyak pos yang bisa kita coba di pemerintah itu semakin memperkaya intelektualitas kita sebagai jurnalis. Jadi memang kalau sebagai jurnalis perempuan ya mau tidak mau kita memang harus
maskulin. Berarti artinya Mbak tidak sepakat dengan klasifikasi, oh ini posnya laki-laki, ini posnya Enggak perempuan. dong, perempuan juga bisa. Perempuan juga bisa ya, Perempuan Mbak? bisa. Tapi kalau itu dengan alasan dalam tanda kutip lah, dengan alasan yang sering kali kita dengar, ini keselamatan untuk kamu sendiri. Kalau perempuan yang bilang saya tidak bisa, it's okay, kita respect dengan keputusan dia. Tapi kalau misalnya dia belum bilang, terus kita sudah mencap duluan, kan kamu perempuan, nanti kamu ini loh, itu namanya tidak memberikan kesempatan yang equal dong. Oke, supaya Didiskusikan ya. supaya ada ranah debatable-nya seperti ini, saya coba ilustrasikan lah, Mbak. Misalnya Mbak punya anak perempuan nih umur ya 19-20 tahun misalnya nanti kan, misalnya anak Mbak umur berapa, Mbak? Sekarang 11 tahun. 11 tahun, misalnya nanti dia umur 19-20 yang anak perempuan Mbak. Dia pengen keluar nih sampai jam 12 malam untuk ngeliput. Mbak izinkan enggak? Ya, it's okay. Sepanjang dia benar-benar meliput dan dia bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri, kenapa tidak? Oke. Artinya mindset dan juga persepsi masyarakat yang menyatakan bahwa perempuan ini lebih lemah, perempuan ini harus lebih diprotek dibandingkan laki-laki. Dan stigma di masyarakat kan perempuan kalau pulang malam, perempuan nakal. Padahal kan kita kerja. Kita kerja ya, Mbak. Iya betul. Itu yang memang harus segera dihilangkan dan jadi PR besar ya, Mbak, karena termasuk keluarga dan orang-orang terdekat dari kita pun masih beranggapan seperti masih itu ya, beranggapan Mbak ya. seperti itu. Oke, dan tantangan lainnya, Mbak, ketika di dunia media ini persaingan antara perempuan dan laki-laki ini seperti apa? Kita suka ditinggalin. Tinggalin seperti gimana tuh, Mbak? yang Komi bilang tadi. Misalnya mau liputan sidak aja, sidak ke lapas. Mau ngeliput ada sabu atau apa segala macam. Kita pasti ditinggalin. Yalah, ngerepotin, tinggalin aja, terima berita jadi aja gitu kan. Seolah-olah ada hal yang kalau kita ikut mereka bakal terhambat. Padahal sebenarnya kan ketika kita ikut kan kita bisa menjaga diri kita sendiri. Ngerepotin seperti apa itu, Mbak? Itu kan merepotkan dalam persepsi mereka. Mereka belum tentu kita bakal ngerepotin di situ. Nanti habis waktu ngurusin dia baik gitu kan. Itu. Mbak Komi, seperti apa tuh, Mbak? Kalau tantangannya memang ini ya, yang kayaknya jurnalis sekarang juga masih menghadapi itu tadi ya, kekerasan ya, ancaman kekerasan gitu, ancaman kejahatan ketika kita berada di lapangan. Memang karena kita perempuan mungkin ya ada anggapan yang lebih lemah tadi nih, bisa dikerjain dan sebagainya macam. Jadi kawan-kawan itu ya ada juga yang mengalami gitu kan, pelecehan dan sebagainya macamnya misalnya kan. Misal dari kita berangkat ke lokasi liputan aja, misal menggunakan kendaraan umum, bisa jadi kita ya mengalami kejahatan di situ gitu kan. Apakah kita ditodong, apakah kita dicuil, dilecehkan gitu kan di jalan. Dengan narasumber juga itu tantangannya ya tidak sedikit juga yang bercerita gitu kan. Narasumber ya ada juga yang melakukan pelecehan terhadap jurnalis yang melakukan liputan. Itu ada terjadi di sekitar. Nah, itu tantangan yang sekarang juga kebetulan kami kan berdua di Aliansi Jurnalis Independen ya, memang jadi perjuangan kita juga mengedukasi kawan-kawan. Jadi kalau dulu teman-teman yang bisa mendapat ancaman kekerasan ataupun sudah menerima pelecehan gitu kan, itu diam gitu kan. Ini bagi mereka tuh hal yang memalukan kalau untuk bercerita. Jadi hanya cerita antar sesama teman gitu aja. Padahal semakin kesini semakin banyak edukasi, kita juga makin banyak literasi, ngobrol juga dengan yang di luar gitu kan. Ternyata itu menjadi persoalan gitu kan, yang harusnya itu kita angkat sama-sama, terus kita cari gimana solusinya gitu kan. Tapi lebih banyak yang memilih untuk diam gitu ya, Mbak? Ya, memilih diam karena dia misalnya pelecehan terjadi di newsroom misalnya gitu kan, yang melakukan misalnya orang yang di atasan dia kan akan takut nih, nanti kalau saya ngadu gitu kan, bisa-bisa bukan orang itu yang dipecat tapi saya yang dipecat gitu kan, atau malah ditekan, atau akhirnya dia kayak kasus guru yang di mana gitu ya, Mbak? Ya kan sering terjadi gitu, korban malah jadi pelaku gitu kan, sering terjadi seperti itu. Atau misalnya tidak juga dipecat tapi kan dia akan ketemu orang itu terus perasaan takut gitu kan. Apalagi sekarang juga makin canggih nih tantangannya nih untuk jurnalis perempuan. Karena kalau dulu mungkin pas ketemu aja gitu kan, tapi kan sekarang kadang melakukannya lewat chatting gitu kan, mengirim gambar misalnya atau ajakan-ajakan. Interaksinya 24 jam kalau sekarang ya, Mbak, gitu kan. Jadi memang tantangannya saat ini seperti itu, selain yang tadi yang soal kesempatan dan lain-lain ya. Soal ancaman itu. Kalau sekarang di Bengkulu sendiri, Mbak, secara kuantiti untuk jurnalis dan juga seorang perempuan yang ada di dunia media ini secara kuantiti bertambahkah atau menurunkah atau seperti apa, Mbak? Kalau kita lihat sekarang tambah banyak. Sekarang jurnalis perempuan tambah banyak karena sekarang kan dulu jumlah media terbatas ya, mungkin hanya ada TV, ada koran, radio gitu kan. Tapi sekarang ada digital ini, media cyber itu. Yang terdata di Dewan Pers aja untuk Bengkulu yang
sudah terverifikasi itu 50 media cyber. Nah, 50 di Bengkulu aja tuh, Mbak? lebih ya, 50 lebih. Verifikasi administrasi maupun yang faktual ya. Itu data Dewan Pers. Ditambah lagi yang baru-baru muncul nih kan. Nah, memang ada yang memang semuanya tuh laki-laki, ada yang sekarang kan ada juga yang sudah terbuka nih untuk perempuan sama gitu jumlahnya. Ya, udah pasti ya bertambah jumlah jurnalis perempuan. Oke, artinya secara kuantiti, secara jumlahnya sudah bertambah. Tapi akan kita bahas lebih lanjut di segmen selanjutnya. Apakah secara tantangan perempuan-perempuan di dunia media saat ini juga bisa menghadapi sama seperti Mbak di depan ini? Ya pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Beranda TVRI Bengkulu.